Ketemu lagi di kedai kopi ini dia. Kita sekarang gua nih Medi ketemu dengan teman lama, sobat lama yang awal karir di bidang sales. Nah, kebetulan kita lagi ngobdar sales jadinya nih di kedai kopi ini dia. Nah, namanya Rano. Gua udah 15 tahun ya, Nok. Ya, ketemu dia. 15 tahun lama banget, 15 tahun nggak ketemu dia. Terakhir kita ketemu kerja bareng itu tahun 2019 ya? 19 kita ketemu bareng itu ya, kerja bareng lama 2005 ya. Ya, pertama waktu kita merintis karir jadi sales itu 2004 sama-sama ngelamar di satu perusahaan D, ya kan? Tapi ternyata jodohnya ketemu di area yang sama. Jadi lucu. Nah, cuman melihat histori kita dulu yang lama gitu ya, Bro. Kita sambil ngopi. Kalau dulu jadi salesman tuh kayaknya challenge banget gitu, dan gue ngerasa gue kan seorang akunting gitu. Jadi lulusan akunting tiba-tiba nyemplung di dunia sales. Gue terus terang buta banget dulu tuh, bener. Tapi akhirnya gue bisa enjoy. Nah, cuman kalau ngelihat anak-anak muda sekarang kayaknya sih mau ke sales tuh takut gitu, kayak gimana gitu ya kan. Gue sempet di sini ada beberapa orang yang udah lulus kuliah dan masih belum pada kerja gitu, sering ngopi. Gue sharing sama anak muda itu, terus gue tanya, lu lulusan apa? Terus lu mau ngerjainnya ngambilnya kemana gitu kan? Lu mau coba nggak di dunia sales? Nah, mereka tuh terakhir mikir, aduh kalau dunia sales kayaknya nggak dulu deh Kang gitu, nggak dulu deh gitu. Wah, gue pikir anak ya udah, berarti dia memang fokus di jurusan yang diambil waktu kuliah gitu. Padahal sampai sekarang mungkin ya masih banyak juga yang nganggur kan gitu. Padahal peluang di lowongan pekerjaan di sales sekarang cukup banyak kan. Iya, bener sih. Kalau menurut gua gini, sales itu di Indonesia ya khusus ya. Jadi zaman kita aja itu kan, kita kan generasinya generasi X ya. Sekarang itu udah milenial. Artinya gini, image yang yang berkembang dari dulu sampai sekarang itu bahwa sebenarnya sales itu adalah pekerjaan yang tidak diharapkan dari sisi dari sisi keluarga, pekerjaan yang tidak diharapkan dari calon mertua. Kenapa? Karena mungkin yang terbentuknya itu adalah bahwa dari dulu itu sales itu ya, lu jadi sales itu ya sales panci. Kotor lah, istilahnya kotor ya. Maksudnya kotor, jorok, motor-motoran masuk keluar masuk pasar gitu kan. Padahal kalau nih buat anak-anak muda sekarang ya, artinya kalau dia ngelihat peluang karir saat ini, banyak perusahaan yang memberikan lowongan untuk pekerjaan di sales department, sales marketing department. Kenapa? Karena kalau misalnya mau melihat dari sisi ujung tombak suatu perusahaan itu sebenarnya ada di sales. Iya dong. Iya. Pasti. Perusahaan itu mau tumbuh itu kan kalau nggak ada sales, kalau ada jualan mau gitu. Perusahaan mau bayar kan? Nah, kan? itu satu. Kalau kita ngomong dari sisi peluang. Cuma masalahnya adalah kenapa nggak mau? Nah tadi karena stigma stigma negatif yang masih ada sampai sekarang. Berarti kalau kita ngomong sekarang udah hampir mau 15 tahun lebih ya. Mau 20 tahun. Stigmanya tetap sama, bahwa sebenarnya kerja sales itu yang enak. Satu mungkin ya, untuk orang awam, bahwa sales itu adalah dia pekerjaan yang tidak bergengsi. Kedua, kalaupun masuk jadi sales, pasti kerjaannya sulit. Kenapa? Karena satu mungkin gajinya nggak tinggi. Kedua, kalau ngomong dari sisi jenjang karirnya mungkin ya di lapangan ya kelihatannya bahwa sebenarnya kerjaan sales ya gitu-gitu aja, pokoknya dijual selesai. Padahal kalau mau lihat indikasinya gini aja, kalau ada satu perusahaan dia membuka lowongan paling banyak itu ada di sales department, berarti kan sesuatu jabatan yang cukup urgent di suatu perusahaan. Sorry, gue potong nih ya. Banyak perusahaan yang nyari membuka lowongan untuk departemen atau sales departemen. Apa mungkin karena turnovernya juga terlalu tinggi, Bro? Sebenarnya bukan karena turnover, bisa aja. Regenerasi mungkin. Iya, bisa aja ada regenerasi. Atau memang kita harus ngomong, karena kita udah pernah kita lama berkecimpung di dunia sales. Karena sales itu dinamis. Orang yang punya prestasi bagus itu akan diincar. Sorry, gue potong lagi nih. Kan image kita kan dulu tuh kalau jadi sales tuh minimal
lulusan SMA kan bro, bener nggak? Waktu zaman kita nih ya. Bener. Nah sekarang kan yang dicari minimal D3. Bener. Ya kan? Nah itu perbedaannya timpal banget dengan di zaman dulu, karena kalau gua lihat nih kan dari faktor teknologi pada saat ini ya dibanding dengan teknologi zaman dulu ya berbeda. Artinya gini, perkembangan teknologi itu mengikuti dengan generasinya ya. Pada saat kita mungkin tidak mengenal gadget yang Android atau segala macam, terus sosial media atau dengan email kan segala macam. Nah sekarang dituntut sales itu memang punya pengetahuan lebih. Ya, atau secara akademis dia harus cepat nangkep lah, artinya kan begitu ya. Nah, apa status itu juga berpengaruh kepada minat menjadi seorang sales, karena wah dulu salesman kan SMA, gua kan kuliah S1, gitu kan, ngapain gua jadi salesman gitu kan. Ini yang lucu, artinya gini, kalau kita ngambil stigma bahwa sebenarnya sales itu pekerjaan misalnya satu posisi pekerjaan jabatan lah ya yang tidak bergengsi, kan upgrade. Betul. Backgroundnya kan ini, artinya ada sesuatu yang standarisasi yang dibuat oleh perusahaan untuk upgrade secara penghasilan, secara knowledge, secara upgrading skill yang nanti yang diharapkan ke depan bisa lebih cepat kan gitu kan. Artinya memang ya sales itu sebenarnya dinamis tadi. Betul. Nah, satu itu. Kedua gini, orang itu kan melihatnya kan sales itu kan ujung-ujungnya soal masalah target. Target itu udah pasti. Artinya gini, kalau kita mau bandingkan dengan kerjaan dengan fungsi posisi yang lain, misalnya jadi orang accounting, ada jadi orang audit, orang gudang, orang yang sifatnya dia customer service segala macam. Ya kalau kita mau jujur, ada target nggak sih? Pasti ada target. Cuma target mereka kan beda dengan target sales. Tapi malahan kalau kita ngambil sisi positifnya, target itu yang membuat kita itu lebih fight. Ya, lebih semangat ya. Ya. Tes mental kalau lu punya keinginan, kalau gua berkarir itu ada dua yang gua kejar. Kita ngomong fair-fairan aja ya. Kalau gua berkarir di satu posisi, gua akan kejar gajinya. Betul. Kalau gaji naik, berarti kan ngomong dari sisi prestasi kan? Kalau misalnya karirnya mau naik, kita ngomong apa? Upgrading skill kan? Karena di saat kita dikasih tanggung jawab lebih, otomatis kan kita harus bisa mengkaya. Salah satunya adalah fighting spiritnya harus dapat kan? Nah, kalau lu mau belajar di awal di sales itu bagus banget. Benar kan, buat membina mental, artinya kan begitu ya. Fighting spirit itu buat anak muda sekarang itu kan, apalagi yang gue lihat sekarang tuh banyak anak muda yang masih main game-game gadget, itu kan bagus sebetulnya kan. Karena di gadget juga kan bermain itu kan pasti di gamenya itu ada kenaikan level ya, kalau salah tingkatan level. Nah itu kan butuh skill yang nambah, sama seperti di sales kan. Benar. Skill kita tambah, lu baru bisa naik upgrade kan jadi misalnya supervisor, ya kan, atau area sales manager, district manager kan. Itu sebetulnya dari dalam diri sendiri itu potensi yang harus digali kan, benar nggak? Benar. Nah gini, bisa jadi kita ngomong, gua nggak terlalu paham ya masalah level permainan segala macam ya. Tapi artinya gini, kita ngambil positifnya adalah kita ngomong dari sisi passion. Nah, kalau lu suka dengan sesuatu, lu pasti akan kerja kan? Sales kan lu nggak suka. Iya kan? Gue mau kerja di sales tapi gue nggak suka gitu kan. Pertanyaannya, lu nggak suka itu karena lu nggak tahu. Gitu kan? Ya benar. Nah, gue ambil contoh, gue ambil pengalaman gue. Lu kan tadi kan accounting, ya mirip-mirip lah bro. Gue kan basicnya dulu itu ngabur banget. Gue orang saintis, orang yang background kuliahnya gue itu kebanyakan di lab. Orang lab itu kerjanya cuma dia taktis, baku, kerjaan ini, hasil kan, gitu riset kan, lebih banyak di riset. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa gue mau di sales? Karena satu, gua waktu itu ingat banget, waktu gua memutuskan mau ngambil bagian di departemen sales, karena gua mau upgrade komunikasi skill. Biar dapat banyak komunikasi. Kenapa? Karena kalau lu jadi pemimpin, gue ingat banget waktu itu, kalau gua mau jadi pemimpin suatu saat, gua harus bertemu bawahan yang punya karakter, sifat, ada yang pendiam, ada yang gampang marah, gampang tersinggung segala macam. Banyak. Ya, itu kan gimana kita mengelola
memanage emosional mereka untuk satu bagian dari kita untuk visinya bisa jalan gitu ya. Nah, sama-sama satu visi. Nah, itu lu belajarnya di mana di lapangannya? Kalau gua di sales. Bener. Gua mendapatkan penolakan dari toko, pernah juga dimarahin toko, pernah dicaci maki sama toko. Yang lebih lucu lagi, ada pernah dulu ngomongnya bilang, aduh, lu nggak cocok jadi sales. Lu tuh postur lu ini segala macem, lu kok ngangkut. Nah, gue ingat banget gue pengen membuktikan diri gue kalau gue berkarir di sales itu bisa berhasil. Kedua, gue pengen memotong stigma bahwa sebenarnya sales itu suatu pekerjaan yang menjanjikan. Iya, berarti kan satu sisi kan sebetulnya ada di mana ada kemauan aja kan. Bukan hanya dia lulusan mana atau apa, tapi lu mau nggak nyemplung di situ kan. Bener, gitu ya. Bener. Ya. Kedua tadi, apapun background lu, apapun passion lu, kalau lu punya visi satu, misal visi satu, lu mau jadi pemimpin, ya. Di mana sih kalau ngomong candra di mukanya itu, lu banyak belajar di sales deh. Lu akan tahu bagaimana lu upgrade tadi yang ku bilang komunikasi skill lu, negosiasinya gimana. Terus lu akan tahu bagaimana mengambil peluang. Ya kan, sales itu salah satunya kalau ngomong di second step selling itu salah satunya di saat ada peluang lu harus tangkap. Betul. Ya kan? Nah, itu salah satu modal kalau lu mau jadi pemimpin atau lu jadi business owner. Ya kan, pestaker di situ ya. Kalau lu nggak belajar di situ, di saat lu punya cita-cita suatu saat lu akan jadi pemimpin, lu mau pengen misalnya punya usaha yang cukup besar, lu harus manage orang lebih banyak, lu nggak siap untuk ngadapin tadi mengelola bagaimana menghadapi semua karakter orang, lu nggak siap di situ, ya bisnis lu nggak akan bisa jalan, gitu ya. Atau lu jadi pemimpin atau lu jadi pimpinan departemen, lu nggak siap untuk mengelola itu, lu nggak akan bisa jalan. Nah, jadi kalau menurut gua ambil kesimpulan tadi, kenapa sih orang nggak mau sales? Karena orang taunya tuh sales itu cuma itu tadi, jualan panci, datang ke rumah-rumah, atau produk lah ya, jualan produk, panas-panasan. Padahal enggak. Karena kalau lu mau tahu, sales itu ilmunya ya, kita ngomong sederhananya gini, kalau lu mau jadi sales, lu harus yang namanya preparing. Kalau di persiapan dulu, basic prosedur ya. Iya, sebelum kita ngomong cuap-cuap nawarin barang, kita ngomong preparing. Preparing itu macam-macam loh. Product knowledge ya. Product knowledge kita harus pelajarin, ya. Kalau kita dibilang kita nggak paham, gimana kita ngomong cuap-cuap kalau kita nggak tahu produk? Itu satu ya. Kedua, kita ngomong grooming. Grooming itu maksudnya apa? Orang sales itu nggak ada yang kucel loh sebenarnya. Betul, harusnya bagus. Iya. Kalau lu lihat di lapangan ada salesman, dia bawa produk, bawa motor itu ya, yang kanvasing, dia bawa segala macem. Tapi kan di lapangan dia kayak gitu, itu bisa jadi di kondisi dia. Tapi kalau dia tahu bagaimana menjadi sales yang baik itu, dia akan prepare lebih baik. Harusnya rapi ya. Harusnya rapi. Karena dia image-nya dia, buat jati diri dia sebetulnya seorang. Tapi sama satu beberapa perusahaan juga kan harusnya mewajibkan. Makanya ada seragam kan. Nah, kedua, kalau misalnya dia kucel dengan kondisi dia di lapangan, bisa jadi iya, tapi maksudnya tuh kalau dia paham bahwa saya sebagai sales itu harus profesional, itu mungkin, dia harus prepare. Sorry gue potong ya, kalau ngelihat sales yang kucel atau pakaiannya nggak pakai seragam, mungkin bisa jadi itu canvasser freelance, Bu. Oh, bisa jadi. Ya, atau distributor yang kecil-kecil tapi kelola bisnis usaha UMKM yang kecil, yang baru tumbuh lah. Jadi belum memang secara struktur perusahaan belum siap. Tapi dia tetap merintis lah untuk hal itu. Artinya kalau itu yang dilihat, image-nya kan jadi kesannya jelek. Ya, jelek, betul. Tapi kalau lu, kita ambil contoh aja di lapangan. Kalau lu pernah lihat, punten saya ngomong dari sisi perusahaannya. Kalau misalnya ketemu teman-teman salesman canvassing yang pakai, walaupun dia pakai motor, dia dari rokok. Rapi nggak? Rapi. Atau dari minuman, rapi. Makanan, minuman kan. Makanan dia rapi kan. Artinya itu salah satu bentuk grooming. Karena kalau misalnya dia nggak siapkan grooming di situ, bagaimana orang mau respect dengan dia? Nah, kedua, yang paling enak lagi nih jadi sales.
Lu kan ketemu tuan toko nggak pernah yang namanya cemberut kan? Benar. Harus senyum terus Harus kan? senyum terus. Sok kenal sok dekat kan? Iya. Nah, mood lu gimana kalau bisa lu kayak gitu? Enak kan, happy? Enak lah, happy terus. Di saat ada closing nanti di akhirnya enak kan? Iya. Jadi sebenarnya nggak ada stres di sales itu. Ya sebetulnya kan kalau stres itu karena kita yang merasa dibebani aja dengan target. Sebetulnya kalau misalnya target itu kan dijalanin ya. Kalau gua dulu mikir, nih gue udah punya target nih sama si bos, gue dikasih target sekian. Gue harus kejar loh. Gimana caranya gue harus kejar? Masuk satu pasar, kalau nggak dapat pasar itu, kita cari pasar yang lain, bener nggak? Jadi atau gini deh, masuk satu pasar, ditolak 3 kali, 4 kali, lu tetap datang lagi, datang lagi sampai gue pernah dibilang, ini nggak kapok-kapok pulang balik sini udah barang lu nggak dibawa, ya udah terakhir ujungnya diambil juga karena kasihan kan bro. Bener. Nah, ya itu. Tapi kan kasihan itu hubungan baik nggak? Inilah relationship-nya yang terjalin bro. Artinya kita secara tidak langsung di sales itu bukan hanya ngomong karir, tapi membranding diri sendiri. Suatu saat lu nggak di suatu perusahaan itu atau lu pindah perusahaan, lu ketemu di jalan, welcome nggak? Welcome banget. Oke. Kalau kita balikin dari sisi itu, gue pernah ingat ada hadis Rasulullah itu, kalau lu mau rezeki lu dibuat lancar, salah satu ya kesimpulannya adalah silaturahmi. Bener, silaturahmi bener. Nah, walaupun udah kita beda perusahaan misalnya seperti itu ya. Artinya wadah untuk menciptakan itu terjadi secara lapangannya di mana? Di sales. Di sales, karena terlalu ada komunikasi silaturahmi ya bro. Iya. Kalau lu jaga komunikasi, lu jaga silaturahmi, rezeki lu lancar nggak? Lancar. Ya kan? Jadi kalau misalnya suatu saat lu sudah tidak berkarir lagi, lu ada usaha atau lu ketemu sama orang itu tahu lu dulunya jujur atau lu dulunya ngasih solusi, kerjanya bagus segala macem, gampang kok rezekinya. Jadi kalau ngambil kesimpulan tadi, sales yang dianggap itu ya kerjaan yang tidak menjanjikan, ya sebenarnya nggak juga. Nah, ada satu cerita lagi nih. Kalau kita masuk lebih dalam, bahwa sebenarnya kerjaan sales itu adalah satu posisi yang sebenarnya karirnya lebih cepat. Bener. Kenapa? Setuju gua. Karena dilihat itu dari hasil kan. Lu dikasih target nih, lu pikirin gimana capek itu kan. Ada periodiknya, kan matematis tuh hitungannya. Karir lu langsung naik. Iya pasti. Bener kan? Dan pasti lu dilirik sama atasan lu kan. Ini anak nih bagus nih, potensi kan gitu ya. Jadi kalau misalnya lu ngomong kalau gua kerja ya mohon maaf, bukan pekerjaan lain tidak lebih baik, tapi tolak ukur kalau kita ngomong secara matematis ya. Kecepatan karirnya ya. Di sales lebih menjanjikan. Itu yang gua pertama kenapa gua berani nyemplung ke sales bro. Nah gua kan dari akunting tuh. Gua sempat dulu kerja di akunting distributor lah. Cuma 2 orang, jadi gue pegang PT Cash, satu lagi akunting besar ya, si senior lah kepala akuntingnya. Nah, jadi gue pikir kalau gue mau naik jabatan, berarti nunggu bos gue pensiun, kalau nggak dia resign, kan betul ya? Benar. Tapi kalau di sales, gue ketemu sama sales Mayora nih dulu tuh, sempat karena di distributor Mayora, dia bilang, Mas kalau mau cepet karirnya, ya sales katanya. Gue dari sales nih, dari motoris, terus naik jabatan jadi supervisor. Pada saat itu supervisor Mayora masih pakai GL Pro kok. Gue bilang wah keren juga ya, dikasih motor ya, dikasih semua kantor ya. Ya mas, gampang kok, tinggal ke lapangan aja gini-gini. Gue sempet belajar bro, tapi cuman ngikutin dia ya, karena sekalian gue audit nih, audit faktur lah. Biasa kalau dulu distributor kan bawa faktur, bener nggak nih toko ini ngambil barang ini programnya diambil nggak, bener kan seperti itu ya. Nah disitulah gue terinspirasi bro, jadi gue masuk ke dunia sales. Ya, gitu. Nah artinya gini, tadi kita coba luruskan dulu ya. Stigma sales itu bahwa sebenarnya karir yang tidak menjanjikan, gaji yang kecil, ya kan? Statusnya ya kurang bagus lah ya. Itu mah sebenarnya kita harus explore dulu di dalam sales itu apa. Artinya tadi gue mau nunjukin indikasinya gini. Kalau satu perusahaan memberikan ruang posisi lebih banyak mencari departemen sales, berarti departemen sales itu penting. Dan pengembangan mungkin di perusahaan itu lagi ngejar ada new product launching lah. Biasanya seperti itu ya, ada produk baru atau mungkin juga perusahaan pengen pengembangan area baru. Kan seperti itu dia butuh orang-orang atau regenerasi lah untuk perusahaannya ya. Nah, indikasi satu itu. Artinya kalau misalnya kita ngomong kalau peluang untuk bekerja di sana lebih banyak, satu berarti itu penting. Kalau lu nggak mau, kita ngomong lagi yang kedua. Oh enggak dong, sales itu kan turnovernya tinggi, terus ada target segala macem.
gua negosiasi susah gitu macam, gua nggak ngerti belajar sales itu cara menawarkan produk kayak gimana. Oke, gua mau cerita satu tadi, gua ngambil gua aja deh, pengalaman gua juga orang yang nggak pernah ngejual dulu, nggak pernah jual produk, nggak ngerti itu sales apa. Tapi passion gua cuma satu, gua punya cita-cita, suatu saat gua mau berkarir lebih cepat, ya kan, dan gua pengen jadi pemimpin suatu saat. Nah, setelah gue pelajarin sales itulah yang passion gue dapet. Artinya apa? Ilmunya gue dapat banyak. Iya dong. Ya, yang paling banyak yang gue dapat itu tadi communication skill. Ya kan? Gue namanya orang yang gue bilang gue orang lab itu orang kaku. Ya. Kerjaannya cuma itu aja, kerja statis. Iya. Tiba-tiba, gue menghadapi orang yang tiba-tiba komplit. Ya gimana nih cara nyelesainnya? Kayak satu. Ketemu lagi orang yang orangnya itu ibaratnya diem, apa namanya itu standar gitu ya, nawarin produk diem. Gue dapet tantangan dong, gimana caranya gue harus goal sama dia. Bisa masuk sama dia. Iya. Ketemu lagi orang yang pinter dari gue, gue lebih bingung kan jelasin, tapi gue dapat ilmu dari dia. Betul. Akhirnya gue ambil kesimpulan di sales itu otak gue lebih cepat berpikir untuk gimana caranya menyelesaikan satu masalah. Kedua, gue dapat ilmu lebih cepat. Karena biasa terus bro tiap hari dan ketemu orangnya yang terus berbeda-beda, ya? Karakternya berbeda, terus juga dia punya pemikiran yang berbeda dengan kita kan, karena seperti itu ya. Karena unik dan sebetulnya di dunia sales sendiri itu kan tidak membosankan kan bro, benar nggak? Nggak bosen, benar nggak? Nggak bosen. Gua gak ngalamin ya waktu gua nyemplung di dunia sales itu kan, gua setahun di sini, gua nanti pindah lagi tempat di sana 2 tahun, pindah lagi tempat 2 tahun. Jadi banyak keluarga, banyak temen, banyak relasi. Itu dari berbagai kalangan kan bro. Oke. Ya. Lo pernah dengar nggak? Ini kita balikin dari sisi, karena kita kan muslim ya, kita ngomong lagi. Ada kan, kalau nggak salah gue pernah baca kutipannya Imam Syafi'i itu ngomong bahwa sebenarnya merantau lah. Ya kan? Hijrah ya? Iya, merantau lah. Karena dari merantau itulah lo bisa lebih jadi fighter, lu bisa lebih jadi kuat gitu ya. Nah, kita mau ngomong, kalau lu misalnya memang anggaplah lu mau merantau, ya kan, dapat suatu pekerjaan lu merantau, oke, lu merantau tapi lu nggak kemana-mana. Sekarang di dunia sales karena kebutuhan banyak, pengembangan area lebih banyak, lu merantau difasilitasi oleh perusahaan. Betul. Iya kan? Betul, itu yang gue pikirkan. Gue kepikiran gini. Kalau gua dulu nggak sempet masuk sales, lu nggak tahu Indonesia kan? Gua nggak lihat Danau Toba bro. Betul. Dan gua punya duit juga nggak mungkin ke Danau Toba kan begitu ya? Gua kelilingin Danau Toba tuh sampai gua takjub lah ya. Artinya dengan gua bersyukur gua kerja di dunia sales bisa keliling-keliling dan orang belum tentu begitu. Keliling sambil kerja, sambil dibayarin dapat duit, karir lu naik, ya kan? Ya. Oke. Nah itu di sales, itu enaknya di sales ya. Kedua, lu akan bertemu banyak orang, karakter berbeda, suku yang berbeda, adat istiadat yang berbeda kan. Akhirnya untuk jadi keluarga bro. Nah, jadi keluarga. Betul. Jadi kan? Gue banyak keluarga juga di Sumatera. Bener. Padahal gue bukan orang Sumatera kan. Nah bener. Artinya dunia sales itu kalau lu, apalagi kalau lu punya passionnya orang vendor, lu seneng keliling segala macem. Nah kita ngomong aja, kalau lu mau memang basicnya anak orang kaya sih oke lah ya, oke lah. Tapi kalau misalnya kita orang yang bisa aja, ini jadi kenangan hidup lu. Betul. Gua kerja kemanapun, gua tahu daerah manapun, gua asas skill gua, tapi gua dapat ilmu baru. Gua dapat gimana caranya melihat adat istiadat orang, kebiasaan orang, dan ilmu itu kita ambil. Betul. Gitu kan. Ketiga, challenge-nya ya. Iya. Ketiga, kita dapat keluarga baru kan. Betul. Nah, jadi apa sih yang gak enak dari sales itu? Bener, makanya gue bingung gitu kan kalau ditanya, jangan sales lah. Wah, saya bilang, kamu terakhir gue nanya gitu kan, tanya, lu lulusan kuliah di mana sih atau apa gimana gitu. Jadi memang sekarang karena memang zamannya sedang main di dunia internet lah ya, sosial media apa segala macam, orang lebih condong mungkin di belakang meja bro. Ya karena kan sekarang lagi trending topik itu marketplace kan gitu, bagaimana menjadi desainer atau marketing desainer di marketplace itu oke. Itu juga salah satu challenge tantangan ya, karena memang mengikuti perkembangan zaman penjualan secara online gitu ya.
Nah, tapi jangan salah, justru tantangan lebih besar adalah yang offline-nya kan bro. Karena kita terus komunikasi langsung berhadapan, ngelihat face-nya, ngelihat bahasa tubuhnya si konsumen secara langsung, atau memang user lah, intinya seperti itu kan. Oke, gue balikin tadi. Lebih senangnya di belakang meja. Pertanyaan sekarang, kita ngomong di marketplace, kita ngomong online, ya kan? Yang sekarang masih banyak live, ada teman-teman kita di Principal itu kan lebih banyak durasinya itu dia berjualan itu dari online. Pertanyaan gue sekarang, ilmunya apa itu? Komunikasi, ilmu sales kan? Kalau dia nggak ngerti cara closing yang benar, tidak mengerti bagaimana menjelaskan produk secara detail, orang paham segala macem, dia nggak akan bisa closing jualan kan? Ya. Jadi artinya dunia sales itu tuh bukan sesuatu yang partnya tuh berbeda dalam hidup, enggak. Semua kerjaan lu mau bangun tidur sampai lu tidur lagi, lu jalan kemana, lu kerjain apa, sebenarnya itu ada kerjaan sales, ya kan? Gue ketemu sama lu, ya kan? Gue ngobrol sama lu anggaplah nih, lu baru beli handphone baru. Lu tanpa sadar, lu cerita produk ini bagus macam, ya kan? Kalau lu amatin, lu tuh udah belajar ilmu sales di situ. Bener. Ya kayak gua minum kopi nih bro. Bener. Gua lagi bawa minum kopi natural gayo lah. Gua ada temen di gayo ngirim natural gayo gitu kan. Wah enak nih dibuatin kan. Gua orangnya selalu pengen tahu lah. Dicoba dipakai proses apa gitu, gua coba minum. Dan itu ya gua secara tidak langsung mempromosikan ke orang lain kan. Kopi gua enak nih. Kan gitu ya. Kopi itu enak bukan hanya cuap-cuapnya kan, ada isinya di dalam. Betul. Ya kan? Bagaimana satu, anggaplah lu ngomong dari sisi manfaat kopinya kan. Betul. Ya kan? Atau kedua, bagaimana lu menanggapin, oh kopi yang ini tuh lebih enak yang ini, ya lu jelasin lagi kan. Harus ada fungsi yang namanya negosiasi kan di sana. Betul. Ya kan? Bagaimana membuat negosiasi itu clear agar orang paham apa yang kita maksud. Nah itu gua belajarnya di dunia sales. Sekarang. Jadi sebenarnya kalau orang nggak mau ngomong alergi nih, ngomong tentang sales, di hidup dia juga sebenarnya dia udah mengerjakan kerjaan sales. Iya kan? Jadi cuma di sales itu benar-benar kita diajarin. Tapi jangan belajar ngolah ya. Iya. Karena banyak sales yang suka ngolah sekarang. Iya. Kan? Nah, sales itu kan ada lagi image-nya kan pintar ngomong, tapi ngapusi kalau bahasa Jawanya kan ngapusi. Bohongin. Nah, kalau gue bilang itu tuh partnya dia untuk naikin upgrading skillnya untuk jadi sales sudah benar. Cuma mungkin step sellingnya yang nggak sebetulnya bukan ngapusi atau ngebohongin ya. Kalau gue lihat, gue pernah punya tim seperti itu, tapi secara jadinya jatuhnya hiperbola kalau gue bilang, membesar-besarkan produknya sendiri gitu kan, karena dia pengen produknya dianggap atau dipakai sama konsumen itu, wah bener produkku paling bagus. Padahal sebetulnya kalau detail kita jelasin secara product knowledge, dan memang si usernya itu butuh dengan produk kita, dia akan pakai bro. Jadi nggak usah langsung terlalu hiperbola, gitu kan. Nah gue juga saranin nih sama teman-teman sales kadang-kadang di lapangan, jangan terlalu hiperbola deh. Jadi takutnya gini, ketika ada apa-apa, lu udah nggak dipercaya lagi sama konsumennya, gitu. Sama usernya nggak bisa dipercaya. Lo ngomong lu bullshit lah kan gitu ya. Jadi lu kemarin bawa produk ini, lu sekarang bawa produk ini. Nah, akhirnya kan begitu, jadi bumerang buat diri dia sendiri gitu. Nah kalau gua usahain jujur, artinya jujur tuh begini, ini produk yang bagusnya ini, makanya harganya segini. Karena kan pasti di suatu perusahaan itu ada kalau istilahnya ya, stratanya ya, ada tingkatannya ya. Ini produknya untuk yang middle low konsumen atau yang middle up konsumen kan ada. Kenapa begitu? Karena mungkin di situ ada komposisi yang berbeda. Nah, makanya ada perbedaan harga. Nah, gue jelasin seperti itu, dan akhirnya juga pasti konsumen akan paham. Benar. Nah, jadi bagi para orang-orang sales itu harus secara detail sih, ya, harus detail dan paham dulu produk knowledge. Oke, kita break dulu ya bro. Oke, ada sip. azan. Kita ada dulu, kita break dulu ya. Kita lanjut next. Oke, kita ketemu lagi. Tadi ada azan, jadi kita harus menghormati. Langsung ke kesimpulan aja nih bro. Ya.
ya kita sama-sama di dunia sales ya. Untuk anak-anak muda tahun ini kan banyak yang lulus kuliah, lulus SMA sekolah misalnya ada kekurangan biaya segala macam, lu bisa trial deh di sales sebenarnya karena belajar di sales artinya gini, di sana tuh banyak peluang yang bisa kita dapetin selain ilmu ya, dan pendapatan. Mungkin kalau pendapatan jangan lihat pendapatannya dulu dari awal, tapi kalau ke perusahaan itu menawarkan insentif, lu kejar insentifnya, sebetulnya seperti itu kan. Karena dulu gue juga seperti itu ngajarin yang teman-teman yang masih belajar, bahkan dulu basicnya hanya seorang satpam misalnya atau security gitu kan, gue suruh masuk ke jemplung di sales karena dia punya passion atau ambisi, gue pengen pendapatan lebih pak. Nah, lu kalau mau pendapatan lebih jangan di satpam atau di security, lu masuk sales. Lu lihat gajinya walaupun kecil, dibanding satpam misalnya, satpam lebih gede lah. Karena beban tanggung jawab dia kan, keamanan. Nah, kalau di sales gajinya kecil, lu jangan lihat gajinya, lu lihat insentifnya, perkaliannya. Nah, itu yang harus dikejar. Jadi jangan takut gitu dengan tantangan itu, challenge. Biasa kalau namanya dimarahin di suatu perusahaan atau ketika kita tidak capai target, itu untuk dimarahin itu udah biasa kalau buat gue ya. Itu udah biasa kalau untuk dunia sales. Karena apa? Itu tuntutan ya. Kita digaji dan kita diharapkan bisa mengupgrade skill kita, terus mengembangkan bisnis kita sendiri sebetulnya. Artinya diri kita sendiri yang dikembangkan gitu. Selain usahanya itu kan gitu. Nah, kalau menurut gue gini sih, buat anak-anak muda sekarang, jangan pernah takut untuk bekerja di dunia sales. Jangan pernah menganggap image negatif tentang sales itu ternyata lu setelah masuk lu nyesel, ternyata nggak kayak gitu. Nggak ya. Itu satu ya. Kedua, kalau ngomong sales tidak bergengsi, sales itu bergengsi kalau lu tahu. Artinya kenapa? Proses karir lu itu tadi yang kita udah jelasin ya, lu berkarir, lu upgrade skill lu, tiba-tiba lu ibaratnya secara pembuktian sendiri lu capai target segala macam, lu dapat rewardnya apa? Tadi insentif. Reward keduanya apa? Bisa jadi lu karir waktu dapat naik. Karir naik, kita ngomong logika aja. Gaji naik nggak? Gaji naik dong. Nggak mungkin nggak naik kan? Ya, fasilitas naik kan? Ya. Ketiga, karena lu orang sales dan lu orang yang mobile, kita ngomong aja benefitnya. Kalau ngomong gengsi nih, lu gengsi, ya anggaplah ibaratnya lu bekerja dengan level supervisor aja ya. Sorry ini bukan membandingkan dengan job desk yang lain, tapi artinya kita ngomong di lapangan aja. Seorang sales supervisor, dia pegang satu area, anggaplah sebuah kabupaten gitu ya. Dia harus mobile kabupaten. Gak mungkin lu jalan kaki. Ya iyalah, pasti akan memfasilitasi. Dikasihlah mobil, minimal motor ya. Iya, atau minimal motor. Ya. Tapi kebanyakan sekarang udah fasilitasnya mobil. Oke. Tidak gengsinya di mana? Kalau lu merasa gengsi lu diturunkan, enggak juga sebenarnya. Enggak kalah gengsi sama PNS loh kan? Iya. Kalau PNS mungkin kepala seksi baru dapat mobil dinas atau motor dinas ya. Bener. Kalau ngomong dari sisi gengsi nih ya. Oke. Kalau kita ngomong benefit yang lain, di saat lu naik karir, lu pasti akan dikasih tanggung jawab lebih kan. Nah tadi, kalau lu seorang adventure, lu seneng, lu anggaplah sekarang di tempat lu merasa daerah lu, oh iya karakter daerah gua kayak gini. Tiba-tiba lu kasih tanggung jawab di area orang. Yang jelas lu belajar, lu kenal banyak orang, lu kenal ada di istiadat tadi yang gua bilang tadi sana. Tapi itu akan membuka cakrawala lu lebih besar lagi. Benar. Ya kan? Nah, itu benefit buat kitanya. Benefit lainnya apa? Kalau misalnya lu lebih baik lagi, naik satu level lagi, tiba-tiba perusahaan dengan lu memimpin satu tim, lu tim lu bisa berkontribusi dan lebih baik, apa coba? Lu dan tim lu bisa dapat reward. Rewardnya mana? Bisa ke luar negeri lu. Tergantung perusahaan ya. Biasanya kebanyakan seperti itu. Ada perusahaan yang nawarin reward jalan-jalan atau ada reward berupa hadiah lah ya. Hadiah mungkin bisa ada jam, ada emas murni kan biasanya kayak gitu ya. Kalau misalnya lu berkarya di sono, pertanyaan gue sekarang, lu kan ada duit nih dari kerjaan lu, dapat ini gaji, holiday segala macem. Kalau kita ngomong bahasanya untung rugi nih, kalau misalnya lu masuk dunia sales, gaji lu aman, lu pakai bisa untuk jalan-jalan, maksudnya untuk belanja, tapi jalan-jalannya dibayarin perusahaan, lu mau nggak? Ya mau lah, pasti enak kan. Kalau ngomong dari sisi gengsinya, apa jeleknya? Ya, nggak ada kan? Oke, kalau kita ngomong dari sisi gengsi, kalau ngomong dari sisi tadi, kalau gitu gue jadi orang sales,
ya sales aja. Nih, gue ngomong pengalaman gue. Gue niatnya dulu mau jadi sales itu bukan semata-mata gue hanya akan karirnya di sales. Di sales itu malah lebih fleksibel. Lu bisa nanti misalnya sekarang nih, gue dulu berkarir di suatu perusahaan minuman, ya minuman Jepang. Di situ gue jadi salesnya di situ. Tapi gue berpikir suatu saat gue harus pindah ke perusahaan yang gue challenge diri gue dengan perusahaan yang lebih berbeda. Gue pindah lagi di situ. Gue challenge lagi diri gue pindah lagi ke bank. Tapi pindahnya dalam artian bukan di jabatan yang sama ya bro? Iya. Artinya gini, jangan berpikir kalau gue orang sales, ya gue akan jadi sales doang. Iya. Enggak, karena sales itu fundamental aja. Jadi ngedidik lo, membentuk dasar karakter lo, membentuk mengupgrade knowledge lo dan skill lo. Tapi sebenarnya sales itu lo bisa fleksibel sebenarnya. Karena tujuan akhir jadi seorang sales itu, lo disiapkan untuk jadi pemimpin. Pemimpin, lo nggak harus bekerja di dunia penjualan tok, lu bisa di dunia yang lain, dunia kerja yang lain. Tapi kalau lu nggak punya modal sebagai pemimpin, bagaimana lu membentuk diri lu, encourage tim lu untuk bisa satu visi sama lu, ya lu nggak akan bisa. Nah, yang paling mendasar adalah ilmu itu paling cepat didapatkan di sales. Di sales ya, karena ketemu berbagai macam orang ya, dan ilmunya banyak-banyak ya. Jadi kalau misalnya ada stigma, kalau orang sales ya sales ya terus enggak juga ya. Ya gue bisa buktiin diri gue sendiri, gue bisa kerja di dunia apapun, mau di dunia retail, di dunia perbankan, di dunia FMCG, ya kan, fleksibel kok. Betul, dan ini pengalaman juga, kita itu sama-sama berkarir di perusahaan yang berbeda ya bro ya. Lu pernah di produk yang berbeda ya. Smartphone kan? Ya sebetulnya sama sih ilmunya. Cuman walaupun barang yang kita jual itu berbeda, tetap ilmu yang kita sampaikan ke lapangan atau ke konsumen atau ke user itu sama. Ilmu komunikasi kan. Benar. Jadi kalau kita punya relationship bagus, komunikasi bagus, mereka akan welcome, walaupun kita bawa produk yang berbeda dan mungkin konsumennya juga berbeda. Benar. Gua dulu konsumennya pasar sama misalnya institusi lah ya, ketemu suster, ya kan, rumah sakit, ketemu suster, emang lu nggak boleh jualan gitu kan, tetap aja kita ujungnya jualan kan. Iya. Jadi gitu. Banyak challenge yang bisa didapetin di dunia sales ya, dan ilmunya juga banyak. Jadi untuk yang mau masuk sales jangan takut yang baru lulus gitu kan, aduh susah sales, justru belajar. Karena kita juga kuliah kan belajar bro. Ya kan, kita belajar tentang apalah itu komunikasi, atau misalnya kuliah di komputer, apa itu ilmu komputer, manajemen, apa itu manajemen kan gitu. Akuntansi juga sama, akuntansi. Nah itu proses pembelajaran. Yang penting intinya adalah kemauan. Kalau gue bilang kemauan ya bro. Ya. Setuju nggak? Kemauan. Ya. Setelah lu masuk, lu lihat passion lu di mana. Betul. Lu ambil, semuanya ada kok di sales. Ada di sales ya. Ya. Jadi kalau passion lu, gua pengen traveling, sales mendukung. Gua pengen suatu saat bisa mimpin orang, di sales dukung. Gua pengen jadi business owner gitu kan. Bisa. Oh juga jadi business owner. Iya. Gimana lu? Jadi belajarnya dari sales ya. Dari sales. Jadi nggak ada ruginya lu belajar di sales. Jadi gitu ya. Untuk teman-teman yang atau adik-adik yang masih baru lulus kuliah SMA, jangan takut mengembangkan dirinya di bidang sales ya. Nih kita ngobrolnya sekali ini terbatas ya, mungkin next kita episodenya ada bukan Parano aja yang bisa kita undang ya di sini ya. Kita ngobrol bareng, ngopi sambil ngobrol sales ya. Jadi kontennya adalah ngopi darat sales. Jadi kita cerita-cerita aja pengalaman tentang bagaimana dunia sales dan seperti apa dunia sales. Ya. Benar nggak bro? Intinya kita mengedukasi bagaimana stigma sales yang masih ada saat ini sebenarnya karena lu belum tahu. Ya. Dan kita juga pengennya membangun orang-orang itu belajar, berani, percaya diri untuk komunikasi. Karena ilmu komunikasi itu sangat berharga bro. Ya. Relationship-nya yang biar masuk ya, silaturahmi, benar nggak? Iya, benar. Oke. Kita sampai di sini aja karena sudah jam 12, jam makan siang. Untuk yang sales lagi di lapangan tetap semangat. Yang belum capai target juga tetap semangat. Semangat pagi. Salam sales.